Perhatikan lagu yang engkau nyanyikan. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Yohanes 4 ayat 23. Ketika orang tidak memahami firman Tuhan, ini dapat terlihat dari lagu-lagu yang mereka nyanyikan. Sudah begitu lama umat Tuhan menyanyikan begitu banyak lagu yang tidak berdasarkan firman Tuhan dan hanya berdampak emosional, namun tidak berdampak rohani yang kekal sesungguhnya. Contohnya seperti lagu himne, "Penuhilah bejanaku Tuhan." Banyak orang yang menyanyikannya dengan sukacita, namun mereka gagal merefleksikan apa makna sesungguhnya saat mereka meminta Tuhan untuk memenuhi bejana mereka. Dengan apa mereka ingin Tuhan memenuhinya? Lirik lain di lagu itu berkata, "Mari datanglah dan puaskan dahaga di jiwaku." Jika engkau memiliki Kristus, engkau tidak akan pernah haus dan dahaga lagi. Yesus berkata kepada perempuan di dekat sumur, "Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Yohanes 4 ayat 13-14. Ini adalah perkataan Yesus. Jadi bagaimana mungkin engkau masih bisa haus? Kemudian mereka menyanyikan, "Roti sorgawi beri aku makan hingga aku tidak ingin lagi." Bagaimana bisa? Dalam Yohanes 6 ayat 35, Yesus mendeklarasikan, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Ini sudah begitu jelasnya bahwa ketika engkau memiliki Yesus, engkau tidak akan pernah lapar dan haus lagi. Orang masih menyanyikan himne itu karena mereka masih belum memahami. Mazmur 82 ayat 5 berkata, "Mereka tidak tahu dan tidak mengerti apa-apa. Dalam kegelapan mereka berjalan." Jangan sekedar menyanyikan sebuah lagu hanya karena terdengar nyaman. Dengarkan kata-katanya. Pastikan yang dikatakan konsisten dengan yang disediakan oleh Injil Kristus. Tuhan Yesus datang bagi gereja yang tanpa cacat atau kerut, atau yang serupa itu, jemaat kudus dan tidak bercela. Efesus 5 ayat 27. Dan dia berkata, kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Efesus 4 ayat 14. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. 2 Petrus 3 ayat 18. Jadi ketika engkau menyanyikan pujian penyembahan, lakukanlah dengan pemahaman dan pengertian akan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa terkasih, aku bersyukur engkau telah memenuhiku dengan pengenalan akan kehendak-Mu dalam segala hikmat rohani dan pengertian, untuk mengenal dan menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Firman-Mu adalah dasar persekutuanku dengan-Mu. Karenanya secara rajin dan tekun aku akan memastikan setiap pujian penyembahan yang kunaikkan konsisten dengan firman-Mu senantiasa. Karena firman-Mu adalah kebenaran. Dalam nama Yesus. Amin.